Ustadz, setelah selesai salat berjamaah, imam berdoa. Sebagian makmum turut mengaminkan, tapi ada yang langsung keluar, Ustadz. Nah, apa dasar hukumnya, Ustadz? Mana yang benar? Ya, baik. Permasalahan ini tentu saja didasari atas hukum doa atau hukum zikir berjamaah. Apakah itu dianjurkan di dalam syariat atau tidak? Bagi mereka yang keluar, tentu saja mereka berpandangan bahwa zikir berjamaah itu tidak dianjurkan, sehingga mereka mencukupkan diri dengan berzikir sendiri. Kemudian setelah selesai zikirnya mereka keluar. Sedangkan yang bertahan di dalam, yang mereka berpandangan bahwa zikir itu dilakukan secara berjamaah sehingga mereka melakukannya. Ya, oleh karena itu kemudian permasalahan kita adalah bagaimana hukum zikir secara berjamaah setelah selesai sholat. Apakah ini ada tuntunannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat tentu secara berjamaah setiap waktu. Ya, kalau kita kalkulasikan misalnya satu hari sholatnya 5 kali, coba dikalikan 10 tahun berapa ribu kali sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika selesai sholat selama ribuan kali seperti itu, tidak ada keterangan yang sampai kepada kita bahwa berzikir itu dilakukan secara berjamaah dikomandoi oleh satu imam. Padahal yang beliau lakukan bukan sekali sholatnya. Yang beliau lakukan sholat setiap hari ya selama 10 tahun dan terhitung sudah ribuan kali sholat. Ya, 1 tahun saja 365 hari dikali 5, 1 tahun. Nah, kemudian selanjutnya selama 10 tahun berapa ribu sholat yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun demikian ternyata tidak ada keterangan dari beliau yang diriwayatkan oleh sahabatnya bahwa mereka melakukan zikir setelah sholat tersebut secara berjamaah. Yang sampai kepada kita adalah berzikir tersebut ya diberikan tuntunan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang harus dibaca adalah Allahumma antas astaghfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya zikir-zikir yang memang zikir tersebut diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seharusnya inilah yang kita lakukan. Jangan kemudian kita lebih senang melakukan zikir tersebut dengan bacaan-bacaan yang memang tidak disandarkan kepada Rasul. Kadang sebagian dari kita ini memang merasa kurang puas dengan apa yang ada dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian apa yang datang dari Rasul dia tinggalkan, kemudian dia ambil zikir-zikir yang entah dari mana datangnya dia amalkan. Coba bayangkan ketika dia mengamalkan zikir yang tidak bersandarkan kepada Rasul tadi, meninggalkan apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang dia amalkan? Apakah dia mengamalkan sunnah Rasul? Yang dia ajarkan adalah, yang dia baca adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul. Akhirnya apa? Dia meninggalkan sunnah, justru melakukan atau membaca zikir yang tidak disyariatkan. Maka kita kemudian khawatir apabila ini dilakukan, dia akan terseret ke dalam perkara baru yang ada di dalam agama ini. Dan perkara baru yang dimasukkan ke dalam agama, diamalkan orang, maka ini akan tertolak. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkait dengan zikir berjamaah, doa berjamaah ini, ya, ada sebuah asar ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Ibnu Mas'ud mendapati ada orang berkumpul-kumpul di masjid. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka membuat halaqah-halaqah. Ada halaqah 1, 2, 3. Kemudian satu halaqah ini ada seorang pemimpinnya. Ya, kemudian yang satu mengatakan, yang pemimpinnya tadi mengatakan kabbiru mi'ah, bertakbirlah kalian 100 kali. Kemudian setelah selesai, ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Satu suara dipimpin oleh satu orang. Kemudian yang setelah itu, sabbihu mi'ah, bertasbihlah kalian 100 kali. Nah, kemudian subhanallah, 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 subhanallah. Maka ketika melihat fenomena tersebut, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada mereka, ma arakum tasna'un, kalian ini lagi ngapain? Maka mereka mengatakan, Aba Abdurrahman,
hasan na'uddu bihi tasbih, kata mereka. Wahai Abu Abdurrahman, yang kami lakukan sebagaimana kamu lihat. Kami menghitung tasbih kami dengan dengan batu-batu ini, dengan batu-batu. Maka kemudian apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud? Waihakum ummata Muhammad, celakalah kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum, begitu cepat kehancuran kalian. Maksudnya apa? Ketika Ibnu Mas'ud melihat orang-orang berkumpul melakukan amalan seperti ini yang merupakan cikal bakal dari zikir secara berjamaah, Ibnu Mas'ud mengatakan ma asra'a halakatakum, begitu cepatnya kehancuran kalian. Ya, Nabi dan sahabat, haula'i sahabatun nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Sahabat-sahabat Nabi itu masih banyak yang hidup saat ini. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla. Baju Nabi itu belum rusak. Wa aniyatuhu lam tuksar. Ini piring-piringnya juga belum pada pecah. Maksudnya apa? Nabi itu belum lama meninggal. Kok bisa-bisanya kalian melakukan amalan-amalan yang seperti ini yang tidak dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Mas'ud mengingkari perkara tersebut. Ya, walaupun kita menganggapnya adalah perkara yang baik, ramai-ramai kita baca, ya. Meskipun ada memang sebuah riwayat dari Syafi'iyah yang menyatakan bahwa imam boleh mengeraskan suaranya dalam rangka untuk mengajarkan orang. Tapi kan untuk mengajarkan, kalau sudah ya sudah. Bukan kemudian dilazimkan setiap hari terus-menerus dilakukan. Maka ini bisa jatuh ke dalam perkara yang kita sebut dengan perkara yang baru di dalam agama. Maka hendaklah kita lakukan apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita tinggalkan apa yang tidak dibawa oleh beliau.